Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktek coaching. Tujuan pembelajaran khusus JGP dapat melakukan praktek coaching dengan JGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian JGP. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Berikut video kegiatan coaching yang saya laksanakan bersama mempraktikkan percakapan coaching secara triad. 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Saya sebagai pengamat, Pak Yuniel sebagai coach, dan Pak Antoko sebagai guji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 288B JGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Saya Eko Kristianto dari SD Negeri Jarit 04 dan rekan saya Yuniel Kristiantoro dari SMA Negeri 3 Lumajang. Dan rekan saya Antoko Mulyo dari SDN Penanggal 4. Kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik dengan pengamat, coach, dan guji. Selamat menyaksikan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yuniel. Selamat pagi juga ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yuniel? Luar biasa. Mantap. Baik. Bagaimana juga sebaliknya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Yuniel. Gimana ya Pak Yuniel terkait rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam percakapan coaching hari ini? Ya, untuk rubrik penilaian Bapak, kita sesuaikan dengan apa yang sudah ada di LMS. Siap. Baik Bapak, kompetensi inti coach apa yang akan Bapak kembangkan? Karena ada kompetensi inti, yang pertama pertanyaan pokok, kedua mendengarkan aktif, ketiga memberdayakan kunci, dan keempat kehadiran penuh Bapak. Baik Pak, sesungguhnya saya ingin mengembangkan semua dari keempat kompetensi tersebut. Bagus sekali Pak, luar biasa itu Pak. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Saya ingin menggali tentang kemampuan saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan kunci. Oke, luar biasa Pak. Berarti ada 2 kompetensi inti ya yang ingin dikembangkan oleh Pak Yuniel. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan Bapak? Tentunya dengan semangat terbuka. Iya Pak. Dengan pertanyaan terbuka juga. Harapan saya bisa memberdayakan kunci. Ya, memberdayakan kunci tentunya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membuat rencana aksi yang lebih spesifik, mendorong ide dari kunci pada saat dimintai saran. Siap, luar biasa Bapak. Baiklah, terkait yang akan jenengan
praktekkan dengan suci. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan memenuhi apa yang memang menjadi targetnya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga apa yang sudah disampaikan. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Junior. Waalaikumsalam Pak Antoko. Pak Junior lagi sibuk nggih? Tidak Bapak, ada apa nggih? Nggih, kalau saya mengganggu waktu Bapak sebentar boleh. Ada sedikit ini yang ingin saya bicarakan Pak. Oh, tentu saja boleh Bapak. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Bapak ingin menyampaikan apa? Oh ya, terima kasih Bapak. Ya. Mari Pak Antoko, silakan duduk di sini, kita ngobrol santai saja. Nggih. Terima kasih Pak. Maaf nggih, mengganggu waktu jenengan. Oh, tidak mengganggu sama sekali. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Pak Antoko bicarakan dengan saya? Kok nampaknya serius sekali, Bapak? Nggih Bapak, akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan Bapak. Dan saya ingin itu mendapatkan solusi tentang keresahan saya itu mungkin yang saya alami saat ini Bapak. Begitu, Oke. Baiklah, mudah-mudahan melalui pertemuan ini panjenengan dapat menemukan solusi atas keresahan panjenengan, dan semoga juga saya bisa membantu. Silakan Bapak, monggo diceritakan apa yang membuat Pak Antoko resah saat ini. Oke. Terima kasih Pak. Begini Pak, besok itu kan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa. Seperti itu Bapak. Begitu rupanya. Dari pembelajaran yang berdiferensiasi yang ingin Bapak laksanakan, apa yang menjadi harapan Bapak dari pembelajaran itu? Betul sekali Bapak. Yang saya harapkan itu kita dapat berbincang-bincang saling bertukar pengalaman dari Pak Junior dan dari saya supaya pembelajaran saya itu dilaksanakan menjadi lebih baik. Seperti itu Bapak. Jadi harapan kita ini yang Bapak inginkan kita saling berbagi informasi begitu. Sharing, berbagi untuk terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Pak Antoko laksanakan. Semoga saya bisa membantu ya Pak. Kalau boleh tahu, besok Pak Antoko akan menyajikan materi tentang apa? Begini Pak, untuk besok itu saya akan menyampaikan materi matematika Pak. Yaitu tentang macam-macam nilai pecahan uang seperti itu Bapak. Oh begitu ya Bapak. Apakah tujuan pembelajarannya sudah Bapak susun? Bapak. Yang pertama itu peserta didik itu tujuannya Pak. Yang pertama peserta didik itu dapat menunjukkan harga barang dengan nilai mata uang yang benar Pak. Kemudian tujuan yang kedua itu peserta didik itu dapat menentukan harga jenis barang dengan nilai mata uang dengan teliti. Jadi tujuan pembelajarannya besok itu ada dua, seperti yang saya katakan tadi Bapak. Mungkin seperti itu Bapak. Ya. Kira-kira apa saja yang sudah Pak Antoko persiapkan untuk pembelajaran besok?
saya itu sudah mempersiapkan nggih. Yang sudah saya persiapkan itu perangkat pembelajaran, kemudian media, kemudian LKPD, evaluasi, dan terakhir itu refleksi. Itu yang sudah saya persiapkan, Bapak. Nggih. Kalau begitu, yang Pak Antoko alami permasalahannya adalah kesiapan belajar siswa, begitu Bapak? Nggih. Ada yang cepat menangkap materi, ada juga yang sedang-sedang saja, bahkan ada juga yang lambat menangkap materi. Betul. Nah, terkait kesiapan belajar ini tentunya Pak Antoko punya strategi dan model pembelajaran yang khusus. Metode yang sudah Bapak persiapkan terkait dengan nilai pecahan uang, bisa Bapak ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Pak Antoko laksanakan besok? Tapi sebetulnya saya itu punya kesulitan, Pak. Begini kesulitannya itu, kemampuan siswa itu berbeda-beda, Bapak. Ada yang menganggapnya itu matematika itu mudah, kemudian juga ada yang menganggapnya itu bisa biasa-biasa saja, dan ada yang kesulitan dalam menangkap. Berhubung murid itu saya beragam, Bapak, dalam pembelajaran matematika, tentunya itu saya sebagai guru itu harus memfasilitasi siswa yang beragam kemampuannya, seperti yang saya katakan tadi, Bapak. Yang ada yang cepat, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat. Mungkin seperti itu. Di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang berupa, tadi sudah saya katakan, ada berupa gambar, ada LKBD, kemudian evaluasi, dan lembar refleksi siswa. Sehingga saya akan membuat kelompok belajar. Saya membuat kelompok belajar. Untuk LKPD yang saya membuat anak itu berbeda-beda. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Untuk LKPD yang saya membuat berbeda-beda, saya bagi menjadi 3 kelompok. Itu kelompok yang cepat, saya yang akan buat LKPD yang menantang. Itu yang cepat. Untuk yang anak yang sedang, itu LKPD-nya yang lebih mudah. Kemudian untuk yang kurang itu lebih simpel dan lebih mudah. Mungkin seperti itu, Bapak. Kalau menurut saya, Ya. Pak Antoko ini sudah mempersiapkan dengan baik. Bapak, terima kasih. Apakah Bapak juga mempersiapkan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan? Iya, Bapak. Nah, itulah, Bapak, keresahan saya itu pada medianya, Bapak. Kemudian media apa yang cocok untuk nilai pecahan mata uang. Jadi anak-anak kan tadi ada yang menangkap materinya itu, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Sehingga itu saya sulit, Bapak, untuk menemukan media apa yang cocok dalam pecahan mata uang. Seperti itu, Bapak. Oke, kalau begitu saya dapat memahami seperti apa yang menjadi keresahan Pak Antoko. Mari kita kaji bersama, Pak, terkait dengan karakteristik muridnya Pak Antoko. Saat murid itu belajar tentang hal yang baru, yang mungkin dikatakan belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi yang dibutuhkan yang dapat mendukung secara jelas. Seperti alat peraga, yang sederhana, yang sederhana itu berarti mudah dicari, dan tidak bertele-tele untuk memahami hal tersebut. Jadi mereka juga perlu waktu untuk berlatih. Nah, sekarang menurut pendapat Pak Antoko, saya kembalikan bagaimana panjenengan sebagai pendidik. Benar-benar, Pak. Guru kan itu berupaya dapat mengukur kesiapan belajar murid. Jadi guru itu harus dapat berupaya untuk mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka itu masih di tingkatan perlu belajar secara konkret.
sehingga mereka itu mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan beragam alat-alat bantu berupa benda konkret atau contoh-contoh konkret, atau apakah murid ini sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, sehingga mereka itu mungkin melalui dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Jadi ada anak-anak itu ada dua, ada yang sudah bisa menangkap pembelajaran itu secara konkret, juga ada yang apakah sudah bisa menangkap secara abstrak. Jadi ada dua, seperti itu mungkin Bapak. Oh begitu ya. Nggih. Sesungguhnya saya sangat setuju. Nggih, Saya sangat setuju terima dengan kasih pendapatnya Bapak. Berarti di sini yang dibutuhkan murid itu adalah mereka menemukan atau melihat media yang konkret. Ya, benar. Jadi bukan hanya angan-angan. Ya. Betul. Siswa lebih mudah mencerna ya, Oke. yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Kira-kira media apa yang cocok dalam pembelajaran ini kalau menurut Pak Antoko? Dalam hal yang perlu saya siapkan itu adalah media yang konkret berupa uang mainan atau uang-uangan, bermacam-macam sayuran dengan label harga. Jadi anak-anak itu lebih konkret, melihat benda konkret, walaupun itu uang-uangan, tapi kalau uang-uangan seperti benda yang konkret, tidak berupa angan-angan. Dan sayuran-sayurannya itu juga seperti itu. Mungkin seperti itu benda yang konkret, Bapak. Bagus sekali Bapak. Nggih. Ya, bagus sekali. Benar. Pasti murid panjenengan akan sangat antusias dalam pembelajaran besok. Nggih. Karena apa? Medianya konkret. Jadi mereka dapat menjumpainya dimanapun. Menurut Pak Antoko, selama ini apa yang sudah Pak Antoko kembangkan? Seperti ini Bapak, yang saya kembangkan itu saat ini adalah kemampuan intelektual saya, yaitu bagaimana menyampaikan materi itu kepada anak-anak agar mudah dipahami. Kemudian perkembangan sosial emosional, yang saya menghadapi anak-anak itu yang sulit untuk menangkap materi pembelajaran. Jadi kemampuan intelektual itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua adalah sosial emosional. Mungkin itu yang saya kembangkan Bapak. Bagus sekali Pak Antoko ya. Untuk uang mainan kebetulan saya ada Pak, boleh dipakai. Dan insya Allah besok saya akan bawakan. Bapak bisa mengingatkan saya supaya saya tidak lupa membawanya. Tetap semangat, tetap Terima semangat. kasih. Dan saya harap suasana hatinya semakin tenang, ya, sehingga tidak perlu lagi dihantui yang namanya keresahan. Amin Bapak, amin. Terima kasih Pak Yuniel untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Unek-unek saya. Sekarang itu saya sudah merasa sedikit lega gitu, Bapak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Monggo. Sama-sama, saya juga terima kasih karena Bapak sudah mau berbagi dengan saya, dan puji Tuhan Bapak sudah menemukan solusi daripada keresahan Bapak sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuniel yang sudah melakukan coaching kepada Pak Antoko. Setelah jam istirahat makan siang, kita bertemu lagi ya Pak Yuniel untuk melakukan pasca observasi ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat terkait kegiatan observasi. Terima kasih Pak Yuniel. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Antoko. Tiga. Selamat siang Pak Yuniel. Oke, selamat siang Bapak. Oke, bagaimana untuk hari ini, sehat ya Bapak?
Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Oke, apakah terkait coach yang sudah Pak Yunil laksanakan dengan Pak Antoko tadi sudah menerapkan kompetensi yang akan ingin jenengan kembangkan tadi? Insya Allah saya berupaya Pak dan sudah semua. Alhamdulillah, luar biasa Bapak. Anda sudah melaksanakan coaching dengan baik sesuai alur cerita. Pak Yunil juga sudah mengembangkan kompetensi inti seorang coach, karena dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, jenengan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot loh Pak kepada coach dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Yang kedua, Pak Yunil juga sudah mampu memberdayakan coach sehingga coach mempunyai rencana aksi dan ide yang jelas atas permasalahannya sendiri. Terima kasih Bapak atas pengamatan dan penilaiannya. Sungguh terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Untuk berikutnya Bapak, terkait kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yunil? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Bapak. Kok saya merasa agak sedikit kurang Gitu. Saya ingin memaksimalkan lagi. Ya, siap, luar biasa Pak Yunil, luar biasa. Motivasi dan semangatnya jenengan terkait pengembangan kompetensi pada diri panjenengan sudah sangat luar biasa Pak Yunil. Baik Pak Yunil, semoga dengan motivasi tersebut jenengan tetap semangat ya Pak Yunil. Terima kasih untuk Pak Kut yang sudah dilaksanakan dengan Pak Antoko tadi. Pak Antoko juga sudah luar biasa juga ya Pak Yunil. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, amin, amin. Oke, demikian yang bisa kita komunikasikan Pak Yunil. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yunil. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Tetap semangat Bapak. Demikian praktek coaching yang sudah saya laksanakan dengan rekan sejawat. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.